Halo, apa kabar semua sahabat proktor di seluruh Indonesia yang sedang bersiap untuk melakukan geladi eh, SMP, geladi ANBK SMP. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana menyiapkan melakukan sinkronisasi untuk persiapan geladi. Jadi, yang pertama itu pastikan dulu semua antivirusnya kita sudah nonaktifkan. Caranya kita masuk ke Windows Defender Security Center. Di sini kita pastikan security untuk antivirusnya itu sudah bawaan dari Windows sudah mati seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, firewallnya juga sudah mati. Ini sudah off semua. Nah, setelah itu kita jalankan Oracle VM VirtualBox-nya yang teman-teman sudah install. Nah, di sini ini saya sudah punya, sebenarnya sebelumnya ini adalah proktor untuk geladi SMK kemarin ya. Saya sudah gantinya dengan SMP. Saya tidak membuat lagi begini yang baru. Nah, caranya untuk mengedit yang lama itu kita agar tidak membuat lagi Oracle VM yang baru, sisa kita edit yang lama. Caranya kita masuk ke menu setting, kemudian kita ke storage. Nah, ini kita ganti dengan cara menambahkan di sini. Kita klik add, kemudian cari file VHD yang masih fresh untuk persiapan sinkron. Nah, ketika kita sudah memasukkannya dan tidak terbaca, misalnya seperti ini, misal ya. Nah, misalnya muncul error seperti ini, maka kita close saja, kita ke menu ini, kita close semua dulu, kita ke halaman awal dari Oracle VM-nya, kita klik file, kemudian virtual media manager, kemudian yang ini kita hapus. Dari caranya menghapus ini yang lama, misalnya ini yang lama, kita hapus dengan cara kita rilis dulu. Kita rilis, nanti setelah kita rilis menu remove-nya itu sudah muncul. Nah, setelah menu remove muncul, kita klik, maka ini akan terhapus. Kita tambahkan dengan VHD yang masih fresh. Kemudian nanti kita klik open, kemudian nanti dia akan terbaca di sini. Setelah itu kita close, kita kembali ke setting tadi, kita ke storage, kemudian kita di sini tambahkan. Nah, pasti dia nanti di sini akan muncul. Jadi kita sisa klik VHD yang masih fresh tadi, kemudian kita pilih choose, kemudian kita klik OK. Nah, setelah seperti itu kita sudah bisa masuk ke exam browser-nya yang ini ya. Nah, nanti kita masuk di sini untuk melakukan proses sinkronisasi. Nah, ini sudah masuk di menu patching pada saat kita jalankan VHD-nya. VHD yang fresh yang tadi ya. Kita lihat patching gagal. Jika teman menemui kasus seperti yang saya alami, patching di situ terbaca gagal, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menutup saja exam row ini dengan menekan Alt F4. Lalu kita buka kembali. Nah, meskipun gagal, kita lihat versinya. Kita buka kembali untuk melihat apakah versinya sudah update meskipun patching gagal. Nah, tadi meskipun patchingnya gagal, tapi kalau di sini sudah update ke versi 1.3.0.0.5, maka bisa disimpulkan bahwa patching itu berhasil ya. Sekarang kita masukkan ID Proctor-nya. Nah, ID Proctor ini teman-teman bisa dapatkan di web ANBK di bagian menu asesmen nasional, kemudian sub menu komputer Proctor, kemudian pilih sekolah yang mau kita adakan geladi. Nah, di sini saya pilih SMP. Di sini sudah ada ID Proctor dan passwordnya.
Nah, sekarang kita masukkan ID Proctor dan passwordnya, lalu kita submit. Nah, ini jika kondisi dashboard sudah aktif, maka kita sudah siap melakukan sinkronisasi. Nah, langkah pertama untuk sinkronisasi itu kita harus melakukan backup dan hapus. Nah, di sini kita klik backup dulu, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah di situ nanti muncul pemberitahuan bahwa backup sudah selesai, kita sekarang menghapus. Kita klik centang, terus ya. Nah, ini proses penghapusan data berhasil. Sekarang kita ke menu status download. Nah, sekarang sedang loading ya. Nah, di sini kita klik refresh status untuk melihat data awal sebelum sinkronisasi. Kita pastikan data pada bagian sebelah kiri nanti di sini itu semua 0. Jadi ini 0 semua ya. Nah, setelah seperti itu kita tutup tampilan refresh status, kemudian kita mulai untuk melakukan sinkronisasi dengan mengklik start sinkron. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Kita tunggu proses. Nah, setelah proses download semuanya berwarna hijau seperti ini sampai data 9, kita refresh status. Nah, kita perhatikan angka yang di sebelah sini dengan sebelah kanan itu apa sudah sama atau tidak. Nah, kita cek satu-satu, ternyata sudah sama. Berarti proses sinkronnya sudah selesai. Langkah selanjutnya itu kita ke menu daftar peserta. Nah, kita cek apakah semua peserta di sini sudah masuk. Kita sesuaikan dengan data yang ada di web ANBK. Nah, di sini keterangannya jumlahnya ada 42. Kita cek di web ANBK, kita lihat karena tadi tidak ada jumlahnya, supaya lebih mudah daripada kita menghitung manual, kita cek saja di pembagian sesi. Kita ubah di sini menjadi maksimal ya. Nah, kita lihat jumlahnya apa sudah sama dengan Proctor Browser. Sama-sama 42. Menunjukkan bahwa semua peserta sudah masuk di Proctor Browser kita. Nah, setelah kita memastikan semua peserta yang terdaftar muncul di server, langkah selanjutnya adalah kita cek menu status tes. Nah, kita lihat di sini. Ternyata kita belum melakukan transfer respon. Jadi langkah selanjutnya setelah kita pastikan daftar peserta sudah masuk, kita lakukan transfer respon. Di menu transfer respon, kita masukkan password, username, serta server IP. Nah, caranya untuk membuat transfer respon, langkah awalnya itu kita siapkan dulu flash disk kosong. Jadi kita keluar dari menu servernya dulu. Nah, kita perkecil menu servernya, kita tancapkan flash disk. Nah, ini saya sudah tancapkan flash disk. Nah, di sini kita pastikan flash disknya itu kosong. Nah, saya sudah punya di sini. Nah, kita hapus ini isinya. Kita hapus semua, kita kosongkan. Kemudian, nah ini saya sudah punya folder di flash disk dengan nama dump file. Jadi usahakan kalau membuat folder baru itu usahakan nama filenya itu
tidak ada spasi. Jadi kita hapus saja ini. Tidak ada spasi ya, seperti ini. Kemudian kita share, caranya kita klik kanan, kemudian kita ke properties dan sharing. Nah, setelah kita masuk properties dan sharing, nah sekarang kita klik share ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik ini tanda panah, kemudian kita pilih everyone. Nah, kita add. Nah, ini di everyone kita ubah permission levelnya menjadi read and write. Nah, setelah itu kita klik share. Nah, di sini kita klik done. Jadi kita klik done di sini ya. Nah, sekarang kita sudah di menu di server, di menu transfer respon. Nah, di sini ada 4 kotak yang akan kita isi. Nah, ya, pertama folder dump, kemudian username, password, dan server IP. Nah, di sini saya sudah mengisinya. Ini diisi dengan, untuk folder dump kita isi dengan IP server kita yang ini. Kemudian ini dump file, nama file yang tadi kita buat di flash disk ya. Ini yang tidak ada spasinya. Kemudian password itu kita masukkan password di password komputer kita. Jadi pada saat pertama kita login ke komputer itu biasanya diminta password. Nah, itu kita masukkan passwordnya kembali di sini. Kalaupun komputernya belum ada password, teman-teman bisa membuatkan passwordnya komputernya dengan cara masuk di menu setting di sini. Teman-teman bisa masuk di menu setting di sini, kemudian di sini kita pilih setting. Nah, di sini muncul beberapa menu. Teman-teman pilih akun. Di sini kita pilih sign in option. Nah, di sini saya sudah memasukkan passwordnya, jadi sudah ini ya. Jadi teman-teman kalau yang belum silahkan pilih di sini di menu password. Nanti kalian diminta memasukkan password baru, kemudian ketik ulang passwordnya, kemudian sisa klik next. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita masukkan password, username, ini nama server kita, nama komputer kita. Nah, kebetulan nama server saya di sini tuh namanya server. Kemudian IP saya masukkan ulang lagi yang ini tadi. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini kalau sudah berwarna hijau seperti ini tuh berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita ke status tes. Nah, kalau di sini di menu status tesnya kolom daftar tes sudah muncul, berarti proses sinkronisasi kita sudah berhasil. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul Gladi AKM 211 dan 212. Juga di sini muncul kelompok 1. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti ini sudah proses sinkronisasinya sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya setelah itu untuk persiapan Gladi kita log out. Kemudian kita backup PHD hasil sinkronisasi ini. Jadi kita berjaga-jaga jangan sampai nanti pada saat Gladi VHD yang sudah kita sinkron ini mengalami kerusakan. Jadi kita bisa memakai kembali VHD sinkron yang masih fresh. Jadi kita keluar dari Exambro admin. Seperti biasa kita shutdown. Nah, tadi setelah proses shutdown selesai, di sini kembali akan berwarna hijau. Kita keluar dari Proctor browser. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi teman-teman harus bersabar ya di sini sementara proses shutting down. Nah, sekarang kita mencari file VHD tadi yang hasil sinkron. Saya tadi simpannya di sini. Ini file Gladi ANBK SMP. Nah, yang ini saya copy, jangan di-cut ya. Jadi kita copy, kita simpan ke hard disk. Jadi saya sudah punya hard disk. Nah, ini saya sudah bikin foldernya. Jadi kita sisa paste di sini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah,
Ketika setelah selesai, kita keluarkan saja hard disk tadi. Kalau sudah selesai, kita keluarkan dan kita sudah siap untuk melaksanakan gladi. Kemudian yang paling penting juga ini tadi flash disknya jangan dicabut ya, jangan dicabut, disimpan saja di situ. Jangan dicabut pada saat server ini atau komputer ini sementara menyala. Jadi bisa sebenarnya dicabut, tapi untuk meminimalkan resiko, mending teman-teman tidak usah mencabutnya. Dan jangan apalagi pada saat komputer menyala dan kita cabut, itu akan membuat hasil transport respon kita tadi itu akan terbaca gagal. Jadi oke teman-teman, sekian video pada kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan, saya juga baru belajar. Mari kita sama-sama belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.